Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sebelum belajar supaya nanti ilmunya semakin bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Silakan berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin, ya. Oke, kita lanjut materinya. Kemarin kalian sudah menonton video tentang materi aturan pencacahan. Nah, hari ini juga saya masih akan mengulas tentang aturan pencacahan, terutama yang aturan perkalian tapi penggunaan nomor, karena saya rasa dengan penggunaan nomor banyak yang masih kebingungan atau kesulitan. Kita lihat contoh soal. Dari sini saya akan menerangkan tentang contoh soal. Contoh soal yang akan saya terangkan di sini adalah tentang aturan pencacahan yang menggunakan angka. Nah, ini ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ratusan. Tentukan banyak ratusan yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ratusan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ratusan ganjil terdiri atas angka berbeda yang dapat dibentuk. Dan banyak bilangan ratusan yang nilainya lebih dari 300. Oke. Dari angka ini, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu bisa dibuat beberapa pertanyaan yang memiliki syarat yang berbeda-beda. Oke, kita lihat caranya. Nah, kita lihat dulu tadi angkanya. Angkanya itu adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang akan disusun menjadi ratusan. Itu ya, pertama. Banyak ratusan yang dapat dibentuk dulu, kita lihat. Karena yang pertama adalah tidak ada syarat, ya, soal pertama adalah hanya diminta untuk menentukan banyak angka ratusan yang dapat dibentuk. Karena tidak ada syarat, maka itu boleh diulang. Nah, kita lihat ratusan itu, diingat ratusan itu terdiri dari 3 angka, ya, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini kita buat kotak, boleh kotak atau boleh cara lain, silahkan. Yang lebih mudah bagaimana, atau mungkin kalian sudah belajar dengan cara yang bisa cari di internet bermacam-macam, silahkan kamu gunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Kita lihat pertama kali, perhatikan ada angka 0, jelas ya, perhatikan ada angka 0. Angka 0 tidak boleh berada di kotak pertama. Kenapa alasannya? Karena 0 itu nanti membuat bilangannya tidak menjadi ratusan lagi. Nah, angka 0 ini hanya bisa masuk di kotak kedua dan kotak ketiga. Sehingga, nah kita lihat ya. Pada kotak pertama yang tersisa adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada 6 buah angka. Kita tulis di sini. Kotak pertama tadi yang masuk, bentar ya, kita edit teksnya. 6. Kemudian pada kotak kedua, angka 0 sudah boleh masuk kembali menjadi angka nih. Saya ulangi. Pada kotak kedua, angka 0 sudah boleh masuk. Jadi di kotak kedua boleh masuk. Jadi angka yang boleh masuk di kotak kedua adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa angka? Coba dihitung. Karena tadi syaratnya boleh diulang. Jadi angka yang masuk di kotak kedua adalah berapa? Jumlahnya dihitung ulang. Ada 7. Ada 7. Ada syaratnya, karena syaratnya boleh diulang. Jadi boleh ya. Jadi boleh nanti di sini diulang lagi. Yang pada kotak ketiga, pada jumlah kotak ketiga yang dimasukkan, jumlah angkanya sama dengan kotak kedua, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ada syarat tadi boleh diulang. Jadi jumlah yang boleh masuk adalah 7 buah angka. Kita tulis di sini 7. Nah, penulisan ini bisa diulangi di sini ya. Ini kita ulangi di sini, boleh. Mau di sini 6, tadi kotak pertama ratusan jumlahnya 6, karena 0 tidak boleh masuk. Kemudian kotak kedua 0 sudah boleh masuk, maka 7, dan kotak ketiga juga 7. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah 6 dikalikan 7 dikalikan 7, hasilnya adalah 294. Benar apa tidak ya?
Coba nanti dicek ya. 294 cara. 294 cara. Itu pertanyaan yang A, banyak ratusan, banyak angka ratusan. Banyak angka ratusan yang dapat dibentuk, itu pertanyaan A. Kita lihat pertanyaan yang B. Selanjutnya. Yang ditanyakan adalah banyak bilangan ratusan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Oke, angka berbeda. Angka berbeda itu berarti syaratnya tidak boleh ada yang sama. Kita lihat. Masih dengan soal yang pertama tadi, kita lihat angkanya berapa saja tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 7 angka tadi ya. Kita lihat. Karena masih diminta untuk menyusun ratusan, berarti ada 3 kotak yang kalian bikin, yaitu kotak terdiri dari kotak ratusan, kotak puluhan, dan kotak satuan. Kita lihat, perhatikan angka 0 lagi. Yang menjadi perhatian kita adalah angka 0, karena soalnya ada nolnya ya, kebetulan ya. Ini ya, ada nolnya. Kita copy dulu ya. Kita copy. Kebetulan soalnya ada nolnya ini, jadi nolnya bikin agak bingung gitu ya. Soalnya ada nolnya. Nah ini ya, angkanya disusun ada 0. Karena ada nolnya, maka 0 itu tadi dikatakan di depan, sudah dikatakan di awal bahwa 0 tidak boleh berada di angka paling depan. Karena 0 membuat bilangan ratusannya tidak menjadi ratusan ya. Pada kotak pertama itu yang tersisa hanya berapa angka jadinya? Masih sama tadi? Masih ingat nggak berapa? 6 ya. Betul sekali, karena yang bisa masuk hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6 buah angka. Pada kotak kedua, angka 0 sudah boleh masuk kembali. Jadi angka yang boleh masuk kembali ke kotak 2 itu sebetulnya ada 7 ya. Tetapi kita lihat dulu syaratnya. Diingat, syaratnya ada tidak boleh ada angka yang sama. Otomatis kalau tidak boleh ada angka yang sama, misalkan angka 1 sudah dipakai, maka yang bisa masuk ke kotak kedua adalah 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya juga ada berapa angka? Betul sekali, 6 buah angka. Pada kotak ketiga, misalnya angka 1 dan angka 2 sudah dipakai di kotak pertama dan kedua, maka yang bisa masuk ke kotak ketiga adalah angka 0, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya ada berapa? 5 buah angka. Kita kalikan 6 dikalikan 6 dikalikan berapa? 5. Jumlahnya ada 180 susunan bilangan. Kita lanjut yang soal ke-3. Banyak bilangan ratusan ganjil yang terdiri atas angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Oke. Masih sama dengan soal yang pertama, angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena syaratnya adalah ratusan ganjil, maka yang membuat ganjil itu adalah kotak terakhir. Yang membuat bilangan itu dikatakan ganjil, genap, prima, mungkin ada bilangan habis dibagi berapa. Nah itu adalah di kotak paling terakhir, kotak satuannya. Diingat. Berarti ketika ada pertanyaan, ada syarat ratusan ganjil, ratusan genap, ratusan prima, ingat, isi dulu kotak satuannya. Nah misal, ini ya, misal kita lihat, karena ratusan ganjil, maka angka yang bisa membuat ganjil itu adalah angka 1, 2, angka 1, angka 3, dan angka 5. 1, 3, 5. Jumlahnya ada berapa? 3, betul, 3 angka. Pada kotak pertama, misal ini bukan kotak pertama, pada kotak terakhir ya, kotak terakhir dulu. Pada kotak terakhir, misal angka 3 sudah dipakai, maka tersisa angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Maka karena syarat angka yang bentuk berbeda dan 0 tidak boleh masuk kotak pertama, maka yang bisa masuk di sini hanya 5. Betul sekali, 5 ya. Pada kotak kedua, misalnya angka 3 dan 4 sudah dipakai pada kotak ketiga dan pertama, maka hanya tersisa angka 0, 1, 2, dan 5. Syarat angka yang dibentuk harus berbeda dan 0 sudah bisa masuk di kotak kedua, maka jumlahnya ini juga 5. Nanti susunan bilangannya akan menjadi 5 kali 5 kali 3 sama dengan 75 susunan bilangan. Oke, selanjutnya ya, keempat. Nah, banyak bilangan ratusan yang nilainya lebih dari 300. Sangat berbeda dengan pertanyaan yang tadi, angka ganjil,
genap, ratusan ganjil genap. Sekarang kita lihat nilainya lebih dari 300. Beda ya. Tetap kalau ada kata syarat lebih dari 300, kurang dari 300, isilah kotak pertama dulu. Karena yang membuat kurang atau lebih itu berada di kotak pertama. Karena syaratnya ratusan lebih dari 300, maka pada kotak pertama angka yang memenuhi adalah 3, 4, 5, 6. Betul ya? Tadi kan soalnya saya taruh sini lagi ya, soalnya ya. Soalnya ini. Soalnya adalah angkanya adalah berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lebih dari 3 itu adalah lebih dari 300 ya. Otomatis angka 3, 4, 5, dan 6. 3, 4, 5. Ada berapa angka jumlahnya? 4. Oke, kita isi langsung di sini 4. Ada 4 angka yang bisa membuat lebih dari 300. Pada kotak kedua, misalnya angka 5 sudah dipakai pada kotak pertama, maka angka yang dapat memenuhi adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. 5-nya sudah dipakai ya, otomatis puluhannya nanti ada berapa? Ada 6 buah angka yang bisa masuk. Nah, pada kotak ketiga, misalnya angka 5 dan 2 sudah dipakai pada kotak pertama dan kedua, maka tersisa angka 0, 1, 3, 4, dan 6. Jumlahnya ada berapa angka? 5. Jadi susunan bilangnya adalah 4 dikalikan 6 dikalikan 5, maka hasilnya nanti adalah berapa? 120 susunan bilangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk semoga membuat lebih paham tentang penyusunan bilangan pada aturan perkalian yang berhubungan dengan angka. Nah, masih ada lagi contohnya, kita lihat contoh lainnya ya, ini ya. Contoh selanjutnya, data kelompok anak harus mengirimkan dua kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri dari 5 orang laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Kelompok kedua terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tentukan berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut. Yang kedua, berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat, soalnya agak berbeda antara soal pertama dan kedua. Kita lihat soal pertama dulu. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? Nah, hanya pemilihan 2 orang tersebut tanpa mempertimbangkan ya. Kita lihat, karena hanya dipilih 2 orang tersebut tanpa mempertimbangkan itu laki-laki atau perempuan. Nah ya, karena tanpa syarat, maka pasangan bebas dari kedua kelompok. Boleh keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan, tanpa memperdulikan dari kelompok pertama atau kedua. Jadi tidak ada syarat sama sekali ya. Sehingga nanti dapat diperoleh kelompok pertama jumlahnya itu ada 12. Tadi ada 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kelompok kedua itu jumlah pesertanya 10, 4 laki-laki dan 6 perempuan. Maka bisa dicari langsung dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu 120 cara. Karena diingat, tanpa memperdulikan tanpa syaratnya, jadi bebas. Keduanya boleh diambilkan dari kelompok pertama ataupun kelompok kedua. Kita lanjut yang soal yang kedua, itu sedikit berbeda ya. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan antara laki-laki dan perempuan? 2 orang dipilih harus berpasangan, maka terdapat 2 kemungkinan, yaitu laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua, atau perempuan dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok atau perempuan sebentar, tak bener kan? Oh, ini laki-laki harusnya ya. Atau laki-laki dari kelompok kedua. Kita lihat, laki-laki dari kelompok pertama 5 orang. 5 orang ya. Dan perempuan dari kelompok 2 6 orang. Tadi soalnya laki-lakinya 5 orang ya, betul ya? Kita lihat. Nah, betul ya. Laki-laki dari kelompok pertama 5 orang dan perempuan di kelompok kedua 6 orang. Betul. Kita kembali ke sini. Jadi nanti 5 kali 30, ada 30 cara pemilihan untuk yang kelompok pertama dan kelompok kedua. Kemudian yang kedua, banyak perempuan dari kelompok pertama 7 dan laki-laki dari kelompok kedua adalah 4.
maka akan diperoleh 7 kali 4 sama dengan 28. Maka hasil akhirnya dapat diperoleh, maka nanti bisa ada 58 cara pemasangan nih. Cara harusnya tambah ya. Cara pemasangan. Nah, itu jadi ada 58 cara. Kenapa menggunakan tanda tambah? Karena di sini atau ya, atau ada pilihannya adalah atau laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua, atau perempuan dari kelompok pertama dan laki-laki dari kelompok kedua. Ini ada pilihannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian dalam belajar, bisa memudahkan kalian, dan jangan lupa tetap semangat, sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa doanya sesudah belajar. Jika nanti kalian sudah selesai mempelajari ini, silahkan jangan lupa untuk berdoa sesudah belajar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.